Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fatia Kalista dari program studi Bahasa dan Sastra Arab. Di sini saya akan menceritakan tokoh tentang Muhammad Abduh. Ini adalah kisah tentang seorang ulama reformis dan pemikir besar dari Mesir. Seorang tokoh yang menggerakkan dunia Islam dengan gagasan-gagasannya. Dialah Muhammad Abduh. Muhammad Abduh lahir pada tahun 1849 di desa Mahalat Nasr di kawasan Korbia, Mesir. Ayahnya seorang petani dari latar belakang yang sederhana, tetapi soleh dan mencintai ilmu. Ibunya berasal dari keturunan Turki. Ayahku berkata, ilmu adalah cahaya nak, bacalah dan jangan pernah berhenti mencari. Sejak kecil, Abduh menunjukkan kecerdasan dan kehausan akan ilmu. Namun, sistem pendidikan tradisional saat itu tidak memberinya kebebasan berpikir. Pada usia 16 tahun, Abduh dikirim ke Al-Azhar, universitas Islam tertua di dunia. Ia kecewa dengan sistem pengajaran yang kaku dan dogmatis. Lalu datanglah seorang yang mengubah hidupnya, Jamaluddin Al-Afghani, seorang reformis revolusioner dari Persia. Jamaluddin berkata kepadaku, umat Islam bukan tertinggal karena Islam, tapi karena meninggalkan akal dan ilmu. Pertemuan ini membakar semangat Abduh. Ia menjadi murid dan sahabat setia Afghani. Bersama mereka menyusun rencana reformasi Islam dan kebangkitan dunia Muslim. Abduh turut mendukung revolusi Urabi yang menentang dominasi Inggris dan kekuatan dinasti Turki Utsmani. Akibatnya ia ditangkap dan diasingkan dari Mesir. Aku pergi bukan karena menyerah, tetapi karena ingin menyuarakan kebenaran lebih luas lagi. Selama pengasingan di Beirut, Paris, dan Istanbul, Abduh menulis dan berdiskusi dengan para intelektual Barat. Ia belajar filsafat, ilmu politik, dan membandingkan Islam dengan modernitas Eropa. Setelah diampuni, Abduh kembali ke Mesir. Ia mulai menulis di media dan mendirikan sekolah. Puncaknya, pada tahun 1899, ia diangkat sebagai mufti Mesir, ulama tertinggi dalam hukum Islam. Hukum harus hidup sesuai zaman. Kita tidak perlu mengubah ajaran Islam, tetapi menyesuaikannya dengan kebutuhan umat. Ia merombak sistem pendidikan keislaman, mendorong pembelajaran logika, sains, dan berpikir kritis. Namun, tidak semua menyukai perubahan. Banyak ulama konservatif menuduhnya sesat, tapi Abduh tidak gentar. Islam adalah agama yang rasional. Jangan biarkan kita diperbudak tradisi yang tidak sesuai dengan semangat Al-Quran. Laitani kuntu min qabli hazza zaman fi usuri madat duna qabli wa hawani haythu yamshi liya'u ala darbi ilmi la yuqayyiduhu jahlu qawmin jabani fasalamun ala akli ma qad sama fi sabilil huda wal bayan. Andai aku hidup sebelum zaman ini, di masa kala akal bebas bersuara, ilmu menyala tanpa diranta dogma, dan pengecut tak mengatur cahaya. Salam untuk akal yang menembus langit, menuntut jiwa pada jalan yang hakiki. Pada tanggal 11 Juni 1905, Muhammad Abduh wafat dalam usia 56 tahun. Kepergiannya meninggalkan duka mendalam, namun warisannya tetap hidup. Ia telah menanam benih reformasi. Murid-muridnya seperti Rashid Ridho meneruskan perjuangan. Pikiran Abduh menjalar ke berbagai penjuru dunia Islam, ke India, Indonesia, Suriah, dan Turki. Muhammad Abduh mengajarkan bahwa Islam dan modernitas bukan musuh. Ia bukan hanya ulama, tapi pembaharu, pemikir, dan patriot. Ingatlah,
Umat yang tidak berpikir adalah umat yang mati. Dan Abdu telah menyalakan obor berpikir itu kembali. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.